Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 3, yaitu pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pada pembelajaran kelima, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran kelima ini, materi yang akan kita pelajari adalah menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Kesetaraan satuan panjang baku. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Yang pertama, benda dari kaca. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Yang kedua, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Yang ketiga, benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Kerjakan di buku latihan soal kalian. Selamat mengerjakan. Sekarang, ayo mencoba. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Sekarang, lengkapi bagan berikut ini. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Materi yang kedua adalah sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat juga dibuat sebagai tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi?
Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahkan dengan teman sekelasmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu? Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Pertanyaan yang keempat, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Kerjakan di buku latihan soal kalian ya, kerjakan dengan teliti. Selamat mengerjakan. Materi yang ketiga adalah kesetaraan satuan panjang baku. Ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Sekarang, perhatikan contoh latihan soal berikut ini. Perhatikan dengan seksama dan teliti ya, agar kalian dapat mengerjakan latihan-latihan soal berikutnya. Contoh latihan soal yang pertama, Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Sekarang coba kita kerjakan. Caranya, 5 meter ditambah 30 cm kita uraikan terlebih dahulu. Yang pertama, 5 meter kita rubah menjadi cm. 5 meter sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi, panjang pita adalah 530 cm. Contoh latihan soal yang kedua, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm dijadikan meter menjadi 4 meter ditambah 10 cm sama dengan 4 meter 10 cm. Sekarang ayo berlatih.
Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Yang pertama, 200 cm dirubah menjadi meter. Yang kedua, 500 cm dirubah menjadi meter. Yang ketiga, 6 meter dirubah menjadi sentimeter. Yang keempat, 400 cm dirubah menjadi meter. Yang kelima, 7 meter dirubah menjadi sentimeter. Yang keenam, 2 meter 45 cm dirubah menjadi sentimeter. Yang ketujuh, 4 meter 32 cm dirubah menjadi sentimeter. Yang kedelapan, 8 meter 79 cm dirubah menjadi sentimeter. Yang kesembilan, 4 meter 8 cm dirubah menjadi sentimeter. Dan yang ke-10, 70 meter 9 cm dirubah menjadi sentimeter. Kalian kerjakan di buku latihan soal ya. Kerjakan dengan teliti. Selamat mengerjakan. Sekarang, ayo berlatih. Lakukan aktivitas berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Yang kedua, ukurlah bagian benda sesuai gambar. Yang ketiga, tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu atau ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Yang keempat, ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Yang kelima, lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Nama benda yang akan diukur, yang pertama, pintu. Yang kedua, jendela. Yang ketiga, meja. Yang keempat, kursi. Dan yang kelima, papan tulis. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.